Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari tematik hari ini adalah pembelajaran 5. Silakan dibuka buku paketnya halaman 99. Nah, di sini ada tari-tarian ya. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa melakukan berbagai diplomasi atau perjanjian. Apa saja diplomasi yang dilakukan para tokoh bangsa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan? Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, negara kita negara yang sudah merdeka. Dengan adanya kemerdekaan itu maka kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, tari-tarian, rumah adat, dan lain-lain. Tetapi kita tetap satu jua, yaitu dengan mengamalkan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satu tarian tradisional yang sering kita dengar atau sering kita lihat adalah di sini ada tari saman dan tari kecak dari Bali. Tari saman berasal dari Aceh dan tari kecak berasal dari Bali. Kita isi sama-sama saja ya. Apa nama tarian pada gambar A dan gambar B? Pada gambar A itu tari saman, gambar B adalah tari kecak. Yang kedua, dari manakah asal daerah kedua tari tersebut? Yang A berasal dari daerah Aceh dan yang B berasal dari Bali. Apa jenis tarian berdasarkan penyajiannya? Berkelompok atau berkelompok ya. Bagaimana pola lantai tari yang tampak pada gambar? Kalau tari saman berarti horizontal vertikal. Kalau pola lantai tari kecak berarti lingkaran ya. Nah, itu sudah. Sekarang kita akan beralih ke halaman 100. Di sini ada, silahkan dibaca yang kini aku tahunya ya. Berbagai macam pola tari rantai ya. Setelah dibaca, kita beralih ke halaman 101. Nih, kita harus bersyukur di negara yang sudah merdeka. Salah satunya bentuk mensyukurinya adalah dengan mengisi hal-hal yang positif. Misalnya dengan mengembangkan hobi menari yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu juga kita harus mengetahui sejarah bangsa agar semakin mencintai bangsa ini. Salah satunya dengan membaca teks narasi sejarahnya ya. Kemarin teks narasi sudah ya. Di sini ada perjuangan diplomasi. Untuk mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Berikut ini perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia dengan Belanda hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang A. Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di daerah Linggajati, Jawa Barat. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Chemonhon. Perundingan Linggajati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Yang B-nya perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk yang dianggap sebagai tempat netral. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo-Atmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda.
Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun militer. Yang C. Perundingan Royan-Royan. Pada tanggal 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan Royan-Royan yang ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Royem, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. van Royen. Hasil kesepakatan dalam perundingan Royan-Royan antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Yang D-nya, konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Royan-Royan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO. Konferensi meja bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees. Delegasi Indonesianya dipimpin oleh Muhammad Hatta dan BFO-nya dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Maarseven. Sementara dari pihak UNCI diwakili oleh Chidley. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB disahkan dan hasilnya antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 4. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dan TNI sebagai intinya. Nah, itulah perjuangan diplomasi ya, perundingan-perundingan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada halaman 103 pertanyaannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah kamu baca ya. Pertanyaannya yang ini ya, 5 ya. Silahkan dikerjakan. Baiklah, untuk pembelajaran tematik kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.